نکنه من بمیرم تو رو نبینم مهدی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد wa ali Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ana akan berbincang atau berbicara tentang mazhab, tapi judulnya ana berikan sebuah kata bukan mazhab. Ana berbicara tentang mazhab, tapi dia sebenarnya bukan sebuah mazhab. Berbicara tentang mazhab panjang sejarahnya. Ana berbicara tentang Syiah Imamiyah, yaitu pengikut Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi, yang ana sebut atau ana katakan sebenarnya bukan sebuah mazhab. Nanti ada perincian atau penjelasannya secara detail. Kenapa ana bilang bukan sebuah mazhab? Begini, jadi kalau mau dibilang bahwa pengikut dan atau pencinta keluarga suci Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi, yaitu keluarga suci Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi ini adalah terdiri dari memang manusia yang sesuai dengan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rizza ahlal bait wa yutahhirukum tathhira, yaitu Ahlul Bait, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Fatimah, Al-Hasan wal Husain, hingga Al-Imamul Mahdi, yang semua imam ini berjumlah 12 imam kecuali Sayyidah Fatimah. Dia adalah seorang perempuan, wanita. Nah, kalau kita berbicara tentang Ahlul Bait, ana berbicara Ahlul Bait secara khusus, khas, bukan umum yang ada di pemikiran atau di benak mungkin halayak ramai, yang mana Ahlul Bait itu umum, keturunan Nabi. Tidak umum. Yang dimaksud yang ana jelaskan di sini adalah khas, yaitu keluarga suci Nabi yang disucikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi berdasarkan ayat tadkhir yang tadi ana bacakan, dan berjumlah 12 imam, dan ibu dari para imam ini adalah Sayyidah Fatimah Zahra alaihassalam. Nah, kenapa tidak disebut mazhab sebagai di sini ya? Jadi firqah atau kelompok yang terbentuk yaitu yang ada saat sekarang ini, yang kita kenal sebenarnya sudah ada pada abad sebelumnya, yaitu terbentuk sekitar atau sekian abad, kira-kira pada abad keempat Hijrah, pada masa Khalifah Abbasiyah. Itu terbentuknya mazhab, yang diawali dengan mazhab Al-Hanafiyah yang berpusat atau berada di Baghdad, Irak. Lalu disusul dengan mazhab Al-Maliki yang berpusat atau ada di Madinah pada saat itu, Madinah Munawwarah, Hijaz. Kemudian Syafi'i, dan yang terakhir adalah Hambali. Yang keduanya ini yaitu Syafi'i dan Hambali, yaitu berpusat di Baghdad, Irak. Itu semua keempat mazhab ini terbentuk pada abad keempat Hijrah, pada masa Khalifah Abbasiyah. Nah, jadi sebelum abad keempat ini, yaitu sebelum abad keempat Hijrah ini, sebelum dari penguasa Abbasiyah, jadi
mazhab atau firqah itu sebenarnya sudah ada puluhan, banyak, tidak terbatas kepada 4 mazhab saja. Kenapa demikian? Perhatikan, sebab pada saat itu penguasa dirugikan dengan banyaknya begitu firqah atau kelompok-kelompok mazhab-mazhab, sehingga terjadilah kekacauan. Lalu apa? Penguasa pada saat itu merasa sangat terancam, terutama Bani Umayyah sebelum dari kekuasaan Bani Abbasiyah. Nah, itu sangat terancam. Lalu apa? Penguasa Abbasiyah pada masuk, yaitu ketika masuknya kekuasaan Abbasiyah, dilaranglah mazhab-mazhab yang banyak ini, firqah yang banyak ini, kecuali 4, yaitu yang tadi yang dikenal dengan mazhab fikih, yaitu mazhab yang menangani masalah-masalah hukum, yaitu hukum-hukum Islam. Itu saja, syariat Islam. Karena itu keempat mazhab ini disebut dengan mazhab fiqhiyah. Nah, itu kalau bisa kita lihat, rincian dari sejarah-sejarah yang ada, nanti insya Allah akan ditulis di layar kaca ini tahun dan beberapa mazhab yang ada ya sebelum dari mazhab 4 tersebut. Nah, jadi selain dari keempat mazhab, yaitu ada beberapa mazhab lain, ada beberapa mazhab yang lain, yaitu seperti mazhab Sufyan as-Sauri, mazhab Al-Jauzi, Al-Auza'i, mazhab Lais bin Sa'ad, mazhab Ishaq bin Rawaiha, mazhab bin Jarir, mazhab Daud Al-Isfahani, dan lain sebagainya. Di sini, sedangkan Syiah Imamiyah Isna Asyari, yaitu pengikut Ahlul Bait atau pencinta keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disebut dengan Syiah Ali atau mengikuti Ali bin Abi Thalib, yang sebagai imam pertama setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan setelah masa atau periode kenabian selesai atau ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di situ ada yang disebut dengan pengikut keluarga Nabi, yaitu Ahlul Bait Nabi, atau yang disebut dikenal pada saat zaman itu dengan Syiah Ali atau pengikut Ali bin Abi Thalib, yaitu dia adalah sebagai imam pertama setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jadi di saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, jadi sebagian sahabat pada saat itu sibuk bermusyawarah dalam apa? Yaitu bermusyawarah dalam mencari siapa khalifah yang baru yang pantas sebagai atau menduduki pengganti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjadilah pada saat itu musyawarah atau perkumpulan yang terjadi di Sakifah Bani Sa'ad. Nah, disinilah terjadi istilahnya terjadi dua jalan. Nah, sedangkan Syiah Ali atau pengikut Ali bin Abi Thalib, yaitu keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan pengikut-pengikutnya, dengan mereka-mereka yang setia kepada Ali bin Abi Thalib, keluarga Nabi, mereka sibuk dengan mengurus jenazah Nabi. Ketika Nabi wafat, mereka tidak memperdulikan kelompok yang sibuk siapa yang berhak menggantikan Rasulullah. Tapi Syiah Ali, pengikut atau pencinta keluarga Nabi, sibuk mengurus jenazah Nabi, memandikan jenazah Nabi, dan memakamkan jenazah suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disinilah
atau dari situlah peristiwa atau terlihat siapa yang setia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan siapa yang haus akan kekuasaan menjadi khalifah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Di sini anak tidak sama sekali ingin istilahnya mengucilkan atau menyudutkan sahabat, tidak. Tapi ini menggambarkan terjadi dua kubu setelah pecah, setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kubu yang mengurus musyawarah tentang siapa yang berhak menduduki khalifah, dan kubu yang mengurus jenazah Rasulullah hingga dikebumikan jenazah suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib alaihissalam dan keluarganya mengurusi jenazah suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga dikebumikan, hingga dimakamkan. Nah, ini adalah sedikit gambaran. Kalau ingin mencari penjelasan yang lebih dalam, ya silakan merujuk kepada sejarah. Ya, sejarah banyak. Lihat dari berbagai macam sejarah. Jangan lihat dari satu sejarah, tapi lihatlah dari berbagai macam sejarah yang ada di agama Islam. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian, lalu zaman generasi berganti, kan gitu. Hingga yaitu pengikut setia keluarga suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipimpin oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, atau yang disebut dengan Syiah Ali. Nah, kenapa dinamakan sebagai sebuah kelompok atau mazhab pada saat sekarang, atau dikenal dengan mazhab Syiah, sedangkan Syiah Ali pada masa Ali bin Abi Thalib tidak dikatakan mazhab, tapi Syiah Ali, pengikut Ali bin Abi Thalib. Dia adalah Syiah Ali. Dia adalah pengikut Ali bin Abi Thalib atau pengikut keluarga suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Fatimah alaihissalam, dan 12 imam yang berakhir dengan Al-Imamul Mahdi. Itu yang disebut dengan Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disucikan. Secara khusus, ana tidak berbicara tentang keturunan Rasulullah secara umum, tapi ini berbicara tentang keluarga Nabi, yaitu yang disebut dengan Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dinamakan dengan mazhab Syiah, atau lebih populernya dengan mazhab Ja'fari mungkin, yaitu kenapa disebut dengan mazhab Ja'fari, karena dinisbatkan kepada Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, imam ke-6 dari pengikut Ali bin Abi Thalib, yaitu Al-Imamul Ali bin Abi Thalib, Al-Imam Hasan, Al-Imam Husain, Al-Imam Zainal Abidin, Al-Imam Muhammad Al-Baghir, Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Jadi Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, Imam Ali Zainal Abidin, Imam Muhammad Al-Baghir, Imam Ja'far As-Shadiq. Nah, Imam Ja'far As-Shadiq adalah imam ke-6 yang ada di Syiah Imamiyah, keyakinan dari Syiah Imamiyah atau pengikut setia keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sejarahnya seperti ini. Kenapa dinamakan dengan mazhab Syiah pada saat sekarang? Jadi di masa Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam terjadi transisi dua kekuasaan pada saat itu, yaitu kekuasaan Bani Umayyah yang baru ditumbangkan oleh penguasa Bani Abbasiyah. Jadi saat terjadi transisi kekuasaan ini, yaitu penguasa dari Bani Abbasiyah itu disibukkan dengan pembersihan
para pengikut dari Bani Umayyah. Jadi Bani Abbasiyah ini disibukkan dengan mengukuhkan, menguatkan kekuasaannya dengan mencari dari bekas-bekas pengikut Bani Umayyah, dibersihkan. Nah, saat itu penguasa Bani Abbasiyah tidak fokus dalam masalah pergerakan agama Islam. Dia hanya fokus kepada pengukuhan, penguatan masalah kekuasaan yang baru dia pegang dari tangan Bani Umayyah. Nah, di saat inilah Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam mulai, namanya orang-orang mulai berani berdatangan kepada Imam Ja'far As-Shadiq, karena pada saat itu mereka sudah mengenal Imam Ja'far As-Shadiq, keluarga Nabi. Karena pada masa Bani Umayyah mereka diancam kalau berdekatan dengan keluarga Nabi, apalagi sampai menyebarkan dari ajaran-ajaran Ahlul Bait Nabi, sehingga apa? Redup ajaran Syiah Ali, pengikut Ali bin Abi Thalib, itu pengikut setia keluarga Nabi ini redup karena ada ancaman atau di bawah ancaman penguasa Bani Umayyah. Nah, saat terjadi transisi inilah penguasa Bani Abbasiyah ini tidak fokus terhadap masalah ini. Nah, disitulah orang mulai terbuka luas, mulai terjadi jalinan. Para ulama-ulama saat itu mulai mendekati Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, dan disitu mulailah Imam Ja'far As-Shadiq mendidik, mengajar fikih, mengajar tafsir, mengajar filsafat, dan disinilah mulai ilmu-ilmu Ahlul Bait itu bisa muncul, berkembang pesat dan dikenal banyak hingga tersebar ke pelosok kepada banyak para pemikir-pemikir itu, pemikir-pemikir Islam, non-Islam itu mulai berdatangan, mulai mengkaji. Nah, para ulama pada saat itu mendapat kebebasan untuk belajar kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Ini disebabkan tadi penguasa yang sedang sibuk membenahi pemerintahan yang barunya. Nah, disinilah karena terkenal atau Imam Ja'far As-Shadiq sudah dikenal, hanya dibungkam oleh penguasa. Nah, di saat disinilah baru Imam Ja'far As-Shadiq mulai diangkat suaranya disebabkan ketidakfokusan Bani Abbasiyah. Lalu dikenallah dengan Imam Ja'far As-Shadiq ini dengan mazhab Ja'fari, hingga akhirnya Imam Ja'far As-Shadiq dikenal dengan Imam Fikih atau Fikih Ja'fari. Dikenal dengan fikih Ja'fari, sehingga ada seorang imam mazhab yaitu Abu Hanifah mengatakan, ma ra'aitu ahadan afqa minhu, aku tidak pernah melihat orang yang lebih alim dari Imam Ja'far Shadiq. Bisa dinukil itu di beberapa kitab ya, di beberapa kitab ahli sunnah banyak ungkapan-ungkapan tentang bagaimana Abu Hanifah itu sangat beruntung belajar dengan Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Nah, jadi keempat mazhab ini semua belajar kepada Imam Ja'far As-Shadiq pada saat itu. Silahkan bisa ditelusuri sejarahnya dengan kepala dingin dan sumber-sumber yang jelas bahwa Imam Ja'far As-Shadiq adalah salah satu dari Ahlul Bait Nabi Sallallahu alaihi wa alihi yang disucikan, yang dikatakan sebagai Syiah Ali atau pengikut Ali bin Abi Thalib. Jelas dikenal dengan sebutan mazhab Syiah, yaitu pada saat di mana penguasa Abbasiyah di Hijaz itu hingga ke Madinah. Jadi dikenal akhirnya dengan sebutan mazhab Syiah, mazhab Syiah. Nah, jadi Syiah itu sebenarnya sudah ada
sudah ada sejak zaman Imam Ali bin Abi Thalib, yaitu disebabkan terpecahnya umat setelah wafat Nabi SAW. Mereka yang memegang wasiat atau amanat Nabi SAW bahwa kepemimpinan itu dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib, yang dinobatkan oleh Nabi SAW di Haji Wada, yaitu Haji Wada Nabi, haji terakhirnya Nabi SAW, yaitu di Ghadir. Dan ada kelompok yang pada saat itu juga, ketika Nabi wafat, yaitu kelompok yang bersikeras bahwa khalifah yang sah itu yang diambil secara musyawarah di Saqifah Bani Sa'adah. Nah sekarang kita bisa kembali kepada kalian semua mencerna sendiri sejarah, meneliti mana yang layak dan tidak layak. Sejarah bukan harus diyakini, tapi kita bisa hidup dan kita bisa yakin, timbul keyakinan dari sejarah. Sebab itulah kita perlu ketahui bahwa Syiah bukan sebuah mazhab, tapi disebut sebagai pengikut Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diawali dengan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam dan diakhiri Imam ke-12 yaitu Imam Mahdi alaihissalam. Jadi di masa-masa, kalau kita kembali lagi ikhwan dan akhwat sekalian, di masa-masa para sahabat dan tabi'in, jadi ada sahabat, ada tabi'in. Tabi'in adalah yang mengikuti sahabat, sahabat adalah yang mengikuti Nabi. Nah, jadi di masa para sahabat dan tabi'in itu sebenarnya tidak ada kata mazhab di antara kaum muslimin. Tidak ada. Masa sahabat dan masa tabi'in tidak ada mazhab seperti yang terjadi sekarang ini kan. Kan tadi Anda sudah katakan di awal penjelasan bahwa mazhab muncul di abad keempat Hijriah. Nah, kenapa pada saat pada masa sahabat dan tabi'in tidak ada mazhab? Disebabkan kaum muslimin pada saat itu yang berada di Madinah, mereka itu merujuk kepada ulama, yaitu kepada sahabat dan tabi'in yang hidup dan tinggal di sana, yaitu di Madinah, atau yang mereka dari luar hijrah ke Madinah. Itu semua adalah mereka, yang semua itu adalah para sahabat dan tabi'in. Jadi tidak ada kata mazhab. Itu terjadi setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka langsung merujuk. Jadi mereka itu langsung merujuk kepada Al-Quran, riwayat-riwayat yang berasal dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu tidak terjadi perbedaan pendapat atau hukum sebagaimana yang ada di mazhab-mazhab sekarang terjadi perbedaan hukum. Nah, terlebih jadi para pengikut atau Syiah Ahlul Bait, Syiah Imamiyah, pencinta keluarga Nabi, itu sudah jelas mereka merujuk kepada Al-Quran dan merujuk kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika mereka Syiah Ali ini mendapat permasalahan hukum setelah Nabi, mereka akan merujuk kepada imamnya. Kalau pada masa Imam Ali, ya mereka merujuk kepada Imam Ali, tidak kepada yang lain, karena Imam Ali sumber. Kalau setelah Imam Ali syahid wafat, merujuk kepada Al-Hasan. Terus Syiah Imamiyah ini bukan tidak mengambil riwayat dari sahabat, tapi Syiah Imamiyah ini mendahulukan riwayat dari keluarga Nabi yang diambil langsung dari Rasulullah SAW, karena mereka lah yang hidup berdampingan dengan Rasulullah.
Mereka langsung dididik oleh Rasulullah. Jadi Syiah Ali itu tidak akan merujuk hadis kecuali dari hadis ahlul bait atau keluarga Nabi SAW. Seperti dari hadis dari Imam Ali, dari Sayyidah Fatimah, dari Al Hasan, Al Husain, dan hingga dari Al Imamul Mahdi. Ya, jadi kembali lagi. Jadi kapan munculnya mazhab itu? Nah, tadi Anda sudah jelaskan bahwa pada tahun keempat Hijrah sekitar masa tabi'in. Jadi dari awal masa-masa mereka itu, yaitu mereka yang mengikuti tabi'in, dari situlah bermunculan para ulama ke panggung, yaitu seperti Madrasah Rai, seperti Madrasah Al-Hadis, dan saat itu juga sudah ada dari Madrasah Ahlul Bait. Madrasah Ahlul Bait sudah ada dari awal, yang dipimpin langsung dari Imam Ahlul Bait yang diawali tadi dari Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi benih-benih yang menyebabkan munculnya mazhab sebenarnya apa? Sudah ditanam dan bertaburan di masa para sahabat sebenarnya. Sudah ada. Jadi benihnya itu sudah ada, munculnya belum. Jadi misalkan kita menanam, kan tidak langsung tumbuh. Ada benihnya di dalam, nanti seminggu kemudian baru dia muncul pohon itu, tapi benihnya sudah ada. Nah, benih dari mazhab ini munculnya kan pada abad keempat. Sebenarnya pada masa para sahabat sudah ada benihnya itu, akan nanti kelak bermunculan mazhab. Karena disebabkan hasil atau dari banyaknya pendapat-pendapat dan pandangan-pandangan yang saling berbeda dan saling beristihad. Nah, kalau kita lihat misalkan kita lihat perawi yang bernama Abu Hurairah. Seperti perawi yang bernama Abu Hurairah itu, dia bisa meriwayatkan hingga ribuan hadis dalam 2 tahun hidup bersama Rasulullah. Bayangkan. Ini contoh sedikit, bisa dirujuk kan. Itu bisa dirujuk dalam kitab hadis atau kitab. Anda tidak ingin mendiskreditkan. Ini adalah sejarah gitu. Ini adalah sejarah. Imam Ali itu yang hidup bersama Rasulullah mulai dari buayan hingga wafatnya Rasulullah, itu tidak sebanyak itu hadis yang berasal dari Rasulullah SAW. Lebih banyak Abu Hurairah ketimbang Imam Ali bin Abi Thalib, padahal yang hidup bersama Rasulullah dalam satu atap itu Imam Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam, bukan orang lain. Kedua manusia ini hidup dari kecil dan dididik oleh Nabi SAW, tapi tidak meriwayatkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah hingga ribuan banyaknya. Bukan hanya Abu Hurairah, ada beberapa juga sahabat-sahabatnya yang lain yang meriwayatkan hingga ribuan. Jadi banyaknya perbedaan dan banyaknya fatwa yang bermunculan, lalu muncullah mazhab, timbullah mazhab. Jadi setiap mazhab itu mempunyai pengikutnya. Pengikutnya bukan hanya sedikit, banyak. Bahkan pengikut Syiah Ali, pencinta Ali itu sangat sedikit dibandingkan pengikut mazhab-mazhab yang tumbuh pada saat itu. Bukan dilarang beristihad, tidak dilarang dalam beristihad. Tapi mereka ketika beristihad menyimpulkan sebuah hukum, itu tidak lagi melihat sumber hukum. Sumber hukum misalkan hadis ini sumbernya sebenarnya dari mana? Nah, mereka tidak mau melihat sumbernya. Harusnya kan mereka melihat sumbernya, sumber hukum itu ya dari mata air. Mata air dari siapa? Dari Rasul. Yang mana mata air itu turun kepada keluarga Nabi, ahlul bait Nabi sallallahu alaihi, seperti Imam Ali bin Abi Thalib, Al Hasan wal Husain, dan seterusnya.
karena mereka ketika merujuk riwayat tidak kepada keluarga Nabi, hingga terjadilah berbagai macam pendapat-pendapat, sehingga muncullah mazhab-mazhab, dan muncullah di situ masing-masing mazhab mempunyai pengikut. Terjadilah perbedaan yang besar di antara kaum muslim. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa Syiah Imamiyah, atau yang lebih dikenal dengan mazhab Syiah, sebenarnya Syiah bukan sebuah mazhab, tapi sudah ada sejak wafatnya Rasulullah, yaitu sebagai pengikut setia Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dipimpin atau diawali oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Secara khusus Ahlul Bait, secara khusus yaitu keluarga Nabi yang disucikan oleh Allah, yang berjumlah 12 hingga Imam Mahdi. Bukan Ahlul Bait yang ada di pemahaman orang sekarang ini, yaitu keturunan Nabi. Bukan, tapi khusus Ahlul Bait Nabi yang disucikan oleh Allah, yaitu yang berjumlah 12. Ini saja mungkin yang bisa Ana sampaikan. Kurang lebihnya ya silakan, yang merasa kurang puas terhadap kajian Ana ini silakan merujuk sejarah. Ini adalah sejarah, dikritisi fadhol, selama bersumber dari sebuah sejarah, fadhol dikritisi. Kalau tidak menerima apa yang Ana sampaikan dan ingin mengkritisi, silakan. Kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.